Shalom Bapak Ibu, kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian. Pada hari ini mari kita mendengarkan firman Tuhan dalam renungan harian ini. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu dan kasih setia dari Allah Bapa menyertai kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sapaan firman Tuhan renungan harian pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 15. Saya akan membacakan untuk kita seluruhnya, mari kita ikuti dengan seksama. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika membaca firman ini, saya teringat pada pemberitaan Yesus di dalam Injilnya yang menunjukkan ada seorang perempuan ibu tua yang sudah renta yang memberikan persembahannya kepada Tuhan, yaitu 2 peser atau 1 duit di dalamnya. Dia memberikan segala yang ada padanya. Lalu Yesus berkata kepada muridnya, lihatlah apa yang dilakukan si ibu itu. Seseorang memberikan oleh karena dia berkelimpahan, tetapi ibu itu memberikan hidupnya karena hanya itulah uang yang ada padanya. Semua yang ada padanya diserahkan pada Tuhan. Terlihat di sana bagaimana seorang ibu itu melihat hidupnya, jaminan hidupnya hanya daripada Tuhan. Ketika seseorang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan mencukupkan kebutuhannya dan kehidupannya. Maka melalui firman pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita Bapak Ibu, supaya kita menjadi pribadi yang tidak tamak. Bapak Ibu, apa arti dalam bahasa Yunani atau bahkan dalamnya juga bisa kita lihat di dalam Perjanjian Lama, kata tamak yaitu kamal yang artinya menginginkan atau berhasrat, yang arti luasnya adalah keinginan untuk memiliki lebih banyak harta dan bahkan bisa dengan paksaan dilakukan. Ketamakan adalah sifat yang tidak baik, bagaikan benalu yang terus menghisap induknya di dalam diri seseorang. Sifat tamak adalah sifat yang tidak Tuhan sukai. Memiliki harta adalah baik adanya, tetapi ketika mempercayakan hidupnya pada hartanya adalah kedegilan, kebencian di dalam hati Yesus. Adalah hal yang tidak baik di dalam pengajaran kita, di dalam kita mengikuti kekristenan atau mengikut Yesus. Bagi orang tamak tidak ada kata cukup. Dia bagaikan lintah yang terus menghisap dan tidak ada berhenti walaupun dia sudah kenyang, tetapi dia terus merasa kelaparan, tidak ada rasa cukup. Maka ketika seperti lintah itu yang terus menghisap sekalipun dia sudah kenyang, dia akan mati dalam kekenyangannya. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Yesus mengingatkan pada para murid pada saat ini dan juga kita supaya menjauhkan sifat tamak. Pada masa-masa sulit atau bahkan pada masa-masa pandemi ini, kita diajarkan untuk dapat berbagi dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Benar Bapak Ibu, kalau kita katakan, masih kurang hartaku, masih kurang ini, masih kurang itu, masih kurang ini, sampai kapanpun kita tidak akan mampu bersyukur dalam kehidupan ini. Tetapi ketika kita mengatakan dalam hidup kita, Bapak Ibu, kita mengatakan, Tuhan terima kasih Engkau mencukupkan aku atas makanan dan minumanku, berkatilah itu, dan hari esok aku yakin Engkau pun akan terus menjagaku. Maka ketika ada ucapan syukur, rasa bersyukur dalam kehidupan kita,
kita dijauhkan dari yang namanya ketamakan. Kita akan tergerak membantu orang lain. Kita akan tergerak berbelas kasih kepada orang lain. Tidak memikirkan diri sendiri lagi, tetapi ketika Tuhan memberikan berkat yang melimpah kepada kita, saat ini Tuhan mau gerakkan hati kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu serta saudara-saudariku, benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Amsal 30 ayat 8b, dikatakan di sana, "Jangan berikan aku kemiskinan dan kekayaan, tetapi berikanlah apa yang menjadi makanan bagianku." Amsal mengingatkan, dia meminta kepada Tuhan, "Tuhan, jangan memberikan aku kemiskinan, sehingga ketika aku miskin, aku mencuri, maka aku akan melukai atau menodai namamu. Tetapi ketika engkau jangan berikan aku kekayaan, ketika aku kaya dan tidak dapat menjadi berkat bagi orang lain, aku juga bisa melukai atau bahkan menodai namamu. Maka cukupkanlah apa yang ada padaku. Jangan beri kemiskinan, jangan beri kekayaan, tetapi apa yang menjadi bagianku, itulah yang kucukupkan." Rasa cukup, rasa bersyukur itulah yang kita harus hidupkan di dalam hidup kita. Maka dalam doa Bapa kami dikatakan di sana, Yesus berpesan, Yesus mengatakan, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya." Maka cukupkanlah sukacitamu, cukupkan apa yang ada pada kita Bapak Ibu, tanpa harus menghidupi sifat ketamakan. Berjaga-jagalah dan waspadalah atas segala sikap ketamakan. Ini menjadi alarm, peringatan bagi kita. Jangan ada orang yang menghabiskan waktu, tenaga, pikirannya hanya untuk mencari kekayaan, tetapi dia lupa untuk mengucap syukur. Dia lupa menikmati hidupnya bersama dengan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudariku, selamat menjadi pribadi yang terberkati. Selamat menjadi pribadi yang rendah hati dan terus bersyukur dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap hidup di dalam rasa cukup dan syukur. Jauhkan ketamakan daripada kami Tuhan, sebab itu tidak Tuhan sukai. Biarlah kami menjadi pribadi yang benar-benar mengandalkan kasih dan berkat-Mu. Atas apa yang kami makan, minum, dan pakai, itu telah Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami bimbang. Berkati Tuhan segala pekerjaan jemaat-Mu, berkati segala usaha jemaat-Mu, dan berikan mereka kecukupan atas makanan dan minuman, dan biar mereka bersyukur di dalam kehidupan ini. Berkatilah seluruh jemaat-Mu di dunia ini, berkati seluruh tenaga medis, berkati pemerintah kami, berkati kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Horas.